Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Fadly Alberto, pemain muda yang sempat memperkuat timnas U17, ya, ditangani oleh Coach Nova Arianto untuk perhelatan Piala Dunia U17 di Qatar ya tahun yang lalu itu uh, dikenakan ya, sanksi lewat Komdis atau Komisi Disiplin PSSI 3 tahun tidak boleh bermain ya. Tentunya ini imbas dari kejadian yang kita sudah tahu sama-sama ya, teman-teman sudah viral dengan apa yang dinamakan tendangan kungfu ya, yang sangat brutal dilakukan oleh Fadly terhadap pemain Dewa United U20 Raka, yang membuat Raka cedera juga dengan tindakan yang keras dari Fadly, dan itu mendapatkan kecaman yang luar biasa. Walaupun dia pemain masih muda tapi tidak bisa diterima dalam hal apapun yang dilakukan oleh Fadly, dan Fadly menyesal apa yang dilakukannya. Setelah kejadian dia sudah meminta maaf, tetapi itu tidak cukup ya. Walaupun juga sudah ada pertemuan ya, difasilitasi oleh di Markas Dewa, mempertemukan antara Fadly dan Raka sudah juga memberikan maaf, tapi yang saya bilang tadi tidak cukup juga untuk menghentikan ya perbuatan ini, karena memang jelas harus dihukum ya, dan hukuman itu memang 3 tahun buat Fadly ya. Bisa saja Fadly untuk membanding itu ya, terserah, tetapi dia sudah harus bisa menerima apa yang diumumkan oleh Komdis PSSI ya. Bukan cuma Fadly, ada 4 rekannya juga di Bayangkara, karena Fadly ini kan pemain muda Bayangkara, itu terkena juga sanksi ya, hukuman dari Komdis, serta 1 ofisial mereka itu Muklis Hadining ya, yang tidak boleh mendampingi tim Bayangkara itu dalam 4 pertandingan. Nah, kalau Fadly sudah 3 tahun, maka 4 rekannya itu masing-masing itu dilarang 2 tahun ya, 2 tahun tidak boleh beraktivitas di lapangan hijau ya. Mereka adalah Afrizal Rik, larangan 2 tahun itu tadi ya. Kemudian ada Akilah Lisuna Aljundi, ada Ahmad Gafur, dan juga Mufdi Iskandar. Nah, kalau Mufdi Iskandar ini lebih rendah lagi teman-teman ya, dia cuma 1 tahun, berbeda dengan 3 rekannya yang harus menjalani hukuman 2 tahun ya. Semoga ini akan menjadi efek jerah ya, pembelajaran penting bagi Fadly dan 4 rekannya untuk tidak boleh mengulang kembali kejadian yang sudah kita lihat, saksikan bersama, yang membuat banyak orang juga yang terheran-heran dengan apa yang terjadi di sosok pemain muda. Padahal kan Fadly ini pemain muda yang sangat diharapkan, punya talenta yang luar biasa ya. Dia ikut mencetak gol ya di Piala Dunia ya, ke gawang Honduras ya, ketika kita menang. Tetapi Coach Nova yang sempat menangani Fadly itu mencoret namanya ya dari daftar untuk ikut, padahal dia memang sangat diminati, diandalkan oleh Coach Nova untuk tampil di Piala AFF U19 ya pada Juni yang akan datang, itu tanggal 1 sampai 13 di Medan. Sekarang mulai tanggal 10 Mei ini ada TC di Yogyakarta. Nah, namanya sudah tidak ada, padahal dia ini kalau tidak ada kasus ya, dia melakukan hal seperti itu, udah pasti dijamin 100% Fadly masuk, dan dia akan diandalkan di lini serang karena ini pemain depan yang baik. Tetapi ya itu dia ya, Nova juga tidak mau mengambil risiko dan memang harus mencoret dia untuk tidak bisa ikut ya. Dan Fadly berjanji ya tidak akan mengulangi ya apa yang dilakukan untuk perbuatan yang tidak terpuji ini di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan Komdis sudah memberikan hukuman, juga ini bisa menjadi contoh yang baik buat pemain-pemain muda lainnya di EPA, di Elite Academy Pro ini, untuk ya lebih baik lagi ya dalam hal di lapangan ya,
dengan kejadian seperti ini, sehingga tidak boleh dicontohi oleh pemain-pemain muda lainnya yang sedang karirnya berkembang. Karena kan ini dari U17, U19 ya, kemudian ke U23, terus sampai ke senior. Ya, cukup sekali aja ya kejadian seperti ini di mana tendangan kungfu yang mengakibatkan lawan itu bisa cedera, sehingga di masa-masa yang akan datang ya di EPA ini yang usia yang paling muda yang sangat diharapkan untuk bisa menjadi tempat lahirnya pemain-pemain muda terbaik, tidak akan ada lagi pemain-pemain muda yang bisa berperingai seperti itu ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di lapangan ya. Itu saja mungkin ya, semoga Fadli ini bisa ya, merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh Komdis terhadap dirinya, dan ke depan kita juga mendoakan bahwa Fadli ya, baik-baik saja ya, karirnya belum habis tentunya. Kalau dia bisa menyelesaikan 3 tahun itu, dan kalaupun ada banding bisa turun 1 tahun ya, atau bisa turun 2 tahun, itu terserah lah bagaimana, tapi tetap dia harus bisa menerima hukuman yang sudah dijatuhkan oleh Komdis. Dan memang Komdis dalam hal ini, Komdis PSSI itu tegas ya, memang tidak mematikan karir pemain muda ini yang bertalenta besar, tetapi ini hukuman bisa menjadi pembelajaran penting terhadap Fadli dan juga rekan-rekannya. Ya, pihak klubnya juga Bayangkara itu kena denda teman-temannya, ada sanksi juga denda yang harus dilakukan, dan pihak Bayangkara juga pasti akan melihat ini, mengevaluasi ini untuk tidak lagi di kemudian hari ya terjadi hal-hal seperti yang terjadi, membuat mereka itu sangat rugi ya, kehilangan pemain yang masih muda, kena denda, dan pasti Bayangkara akan melakukan yang terbaik ke depan dalam pembinaan pemain usia muda. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang hukuman 3 tahun untuk Fadli ya, dan juga rekan-rekannya, sehingga ini juga akan membuat Fadli terbuka matanya lebih ke depan, tentunya berakhlak baik ya, berperilaku yang baik dengan hukuman yang sudah dia dapatkan. Dan saya Bung Ropan. Ciao.